Musibah yang terbesar itu bukan Allah berikan kepada mereka berupa bala, ujian, penyakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, bukan. Ya, disempitkan rezekinya, bukan. Tetapi kehancuran umat ini apabila umat ini sudah bodoh terhadap agamanya. Ya. Penyebab terbesar atau musibah terbesar umat Islam ini adalah ketika umat Islam ini sudah bodoh terhadap perkara agamanya. Kalau sudah bodoh perkara agama, lalu mereka ditanya tentang agama karena mungkin, mohon maaf ya, umurnya yang sudah tua, atau mungkin karena dia lebih berilmu, karena dia adalah tokoh di masyarakatnya, kemudian ditanya tentang agama, tapi dia tidak faham tentang agama, dia coba-coba untuk menjawab. Jadi musibah atau tidak? Jadi musibah. Jadi musibah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqan jihadihi hatta ataahu al-yaqinu min rabbih. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa' la yazigu anhu illa halik. Salawatu rabbih wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa qattafa ala atharihi ila yaumil jam'i wad din. Ja'alana wa iyyakum tahta qawlihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, azanallahu wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang merupakan hari besarnya kaum muslimin, yaitu hari Jum'ah, di mana kaum muslimin beribadah pada hari Jumat seharusnya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada hari-hari yang lain. Karena hari Jumat ini adalah merupakan hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Selain kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah,
setiap langkah kaki kita akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan juga akan memberikan cahaya bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Begitu pula akan membukakan kepada kita segala pintu-pintu kebaikan yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh dan juga salat wajib dengan berjamaah. Kemudian kita duduk di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah wa yatadarasuna. Kita membaca kitab-kitab Allah, kita mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali majelisnya itu akan senantiasa diliputi oleh para malaikat yang mendoakan. Dan juga di dalam hadis yang lain, orang-orang yang menuntut ilmu, wa anistaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma', akan memintakan ampun kepada Allah apa-apa yang ada di langit, yakni makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat yang jumlahnya sangat besar, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu, yaitu adalah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Sampai kata Nabi, hatta al-hitani fil ma', sampai ikan-ikan yang berada di dalam lautan pun akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kemudahan jalan menuju apa? Syurga. Hadis yang kita kenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu dari rumahnya, dari kampung halamannya ke tempat yang sangat jauh atau di tempat-tempat yang dekat dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan masuk ke dalam surga. Maka kita niatkan bahwa menuntut ilmu ini adalah niat ikhlas lillahi taala, hanya mencari wajahnya Allah. Sehingga ilmu yang masuk kepada kita adalah ilmu yang diberkahi dan dicintai oleh Allah. Bukan ilmu yang berlalu begitu saja. Kita dengarkan, kemudian hilang begitu saja, tanpa ada bekas yang bisa membentuk pribadi kita menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik semakin harinya. Dan tidak sedikit pun ilmu itu bisa membentuk pribadi kita apabila hanya sekedar berlalu saja menjadi orang-orang yang bisa istiqomah. Karena tujuan akhir daripada kehidupan kita ini apa? Husnul khatimah. Yaitu kita mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dalam keadaan kita mati yang dicintai oleh Allah, mati dalam keadaan baik. Salah satu cara agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah yaitu membaca suratul kahfi ba'da salat fardu. Dan yang kedua, membaca suratul kahfi sebelum tidur. Dan yang ketiga, membaca suratul kahfi yaitu pada saat kita pagi dan petang hari. Dan kata Nabi SAW, orang yang membaca surah ayat kursi, ayat kursi, ya, maka dia tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah. Ayat kursi bukan surat kahfi. Karena surat al-kahfi itu yaitu pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang menjadi kajian penting bagi seorang muslim. Karena kajian ini akan menjelaskan dari dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW tentang sebab-sebab daripada kehancuran umat. Umat Islam ini adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga, kita lihat banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi kenyataannya perilaku dan perbuatannya jauh daripada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Maka akhirnya perbuatan-perbuatan mereka itu menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kepada kaum-kaum terdahulu. Kepada kaum 'Ad, kepada kaum Samud, ya, kepada kaumnya Nabi Syuaib, kepada kaumnya Nabi Nuh. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab kepada mereka bisababi dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka.
Jadi Allah menghancurkan satu negeri, menghancurkan satu kaum, itu bukan karena sengaja kaum tersebut tidak berbuat apa-apa. Wa ma kana Allahu muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negeri, satu kaum, kecuali penduduknya telah berbuat apa? Zalim. Apa itu zalim? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah berbuat syirik kepada Allah, Allah pasti akan hancurkan mereka. Tapi kalau mereka bertauhid kepada Allah, mereka benar dalam beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi hal-hal yang tidak disunnahkan, maka Allah akan jaga mereka. Maka orang-orang yang berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar kita hindari dari diri kita. Jangan sampai rupanya kita termasuk dari orang-orang yang memicu atau mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam mukadimah kita pada hari ini, ada satu hadis Nabi SAW yang mana seorang hamba itu mengundang azab. Kata Nabi SAW, apabila telah marak perbuatan zina, apabila telah marak perbuatan zina, dan juga telah marak transaksi riba, maka kaum tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab dari berbagai macam sebab Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu umat. Allah bisa menjaga umat ini dan Allah juga bisa menghancurkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat itu dikarenakan perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Akhirnya Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka. Tapi kalau penduduk ini beriman kepada Allah, benar dalam beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, Allah justru akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ard. Kalau seandainya semua penduduk negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, benar iman dan takwanya mengikuti Nabi. Keimanan yang benar adalah mengikuti manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu keimanan yang benar, bukan keimanan yang ngarang, bukan keimanan yang dengan keimanan gaya baru, pemahaman baru, bukan. Karena semua perkara agama ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dan tidak tersisa sedikit pun daripada apa-apa yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, illa waqad buyyina lahu, kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau mau dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka, caranya satu, mengikuti Nabi SAW dan bukan mengikuti yang lain. Karena kalau manusia ini sudah mengikuti yang lain, syariat yang lain, perintah-perintah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka dengan menyembahnya. Menyamakan mereka dengan menyembahnya. Wal'iyadzu billah. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menjadi muqaddimah bahwa sesungguhnya ada amalan-amalan yang mungkin dianggap biasa pada hari ini. Laki-laki dan perempuan yang berzina di pinggir jalan, misalkan pacaran, atau perempuan yang menjual dirinya, atau hotel-hotel yang ada, atau tempat penginapan-penginapan yang ada di dalamnya itu membebaskan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian masuk ke dalamnya dan mereka melakukan zina. Begitu pula fasilitas-fasilitas zina yang begitu terbuka. Maka ini sama saja sedang mengundang datangnya apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita dan bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah anak kita dan diri kita termasuk daripada mereka? Berarti kita termasuk orang-orang yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab kepada kita dan kehancuran. Dan kita berikan dulu ya satu pemahaman yang jelas tentang masalah azab, tentang masalah kehancuran. Allah menghancurkan satu kaum ada dua hal. Yang pertama, dihancurkan
orang-orang yang bermaksiat dan yang berbuat dosa sehingga mereka tidak ada lagi di muka bumi. Yang kedua, dihancurkan tapi dengan cara disebarkan kebodohan, dibiarkan mereka berada di dalam kebodohan sehingga menjadi ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman. Namun pada waktunya Allah akan hancurkan mereka. Dalil yang kedua ini yaitu dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan apa? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu atathum ba'suna. Ini bahaya. Ketika mereka lupa kepada peringatan Allah, lupa mereka. Melanggar mereka dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang Allah berikan kepada mereka bukan azab, bukan kehancuran, langsung tidak. Tetapi yang lebih berat apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Dibentangkan kepada mereka dunia yang begitu luas. Sehingga mereka saling memperebutkan dunia, mereka saling berbangga-bangga, takasurun fil amwal wal aulad. Kama sali ghaisin ajabat kufara nabatu. Ya. Yaitu seperti hujan yang turun dari langit dan lain sebagainya. Mereka saling berbangga-bangga dengan apa yang mereka kejar daripada kehidupan dunia ini. Hatta idza farihu bima utu, yang lebih menyedihkan ketika mereka sudah merasa bahagia, sudah senang mereka, atathum ba'suna, Allah turunkan azab kepada mereka dan mereka menjadi orang yang berputus asa. Ya. Dan definisi azab, ya, kita tidak menjelaskan secara panjang lebar di sini karena penjelasannya sangat panjang antara azab dengan teguran, ya, dan juga dengan musibah, dengan ujian, dengan bala itu memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi azab itu adalah apabila orang tersebut sudah mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Itu maka diturunkan azab sebagaimana kaum Samud, kaum Ad. Kita lihat bagaimana kaum Ad, orang-orangnya besar, ya. Mereka juga membangun apa? Pilar-pilar. Mereka membangun bangunan-bangunan yang sangat besar di bukit-bukit. Kaum Samud, akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Mereka beribadah kepada selain daripada Allah, mereka berzina dan lain sebagainya. Begitu pula kaumnya Nabi Lut. Ya, senang antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, waliyadzubillah. Maka menjadi dasar bagi kita, jangan sampai ada di antara kita yang berani mengundang datangnya azab Allah. Di antaranya tadi, ya, apabila zina sudah terang-terangan, dan kemudian yang kedua apa tadi? Riba. Riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Riba diharamkan oleh Allah secara mutlak. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah menghalalkan jual beli, silahkan jual beli. Khususnya hari Jumat misalkan. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Selesai salat silahkan bertebaran di muka bumi. Ya. Allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dunia ini semuanya mudah. Allah bentangkan dunia ini mudah untuk mencari rizki. Silahkan jual beli. Allah halalkan jual beli. Tapi ingat, wa harramar riba. Allah mengharamkan apa? Riba. Allah mengharamkan riba. Dan riba ini adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin berjual beli, apabila kita ingin bertransaksi, kita ingin berbisnis, pastikan kita sudah memahami tentang seluk-beluk riba. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam riba tanpa kita sadar. Atau jangan-jangan daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, makanannya adalah dari makanan-makanan yang haram. Ibadahnya rajin, puasanya rajin, ke majelis ilmunya rajin, hafalan Qur'annya juga banyak, hafalan hadisnya juga banyak. Tapi rupanya dia jatuh ke dalam riba. Dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya ke atas langit, tapi makanannya haram, pakaiannya haram. Ya, bertransaksi dengan cara yang haram. Fa aina ma yustajabulah, kata Rasul, bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah permintaan mereka? Naudzubillah. Ya. Kita rajin ke masjid, rupanya apa?
kendaraan, pakaian yang kita pakai semuanya dari hasil ribawi. Apakah diterima amal kita? Wal iyadzu billah. Kata Nabi SAW dalam hadis surat Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu mulia, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini satu contoh saja dari sebab-sebab kehancuran. Kemudian ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena kalau bicara tentang sebab kehancuran ini sangat banyak. Taib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada empat dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kaum muslimin ini menjadi lemah dan akhirnya jatuh kepada kehancuran. Dan ingat, kehancuran dan musibah yang terbesar kepada seorang muslim itu bukan Allah turunkan ujian dan cobaan, bukan. Allah kalau cinta kepada kita pasti Allah turunkan ujian. Jadi kalau orang yang diuji, dicoba oleh Allah, diturunkan bala kepada dirinya, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang sayang kepada dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum. Ini tolak ukur kita. Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah pasti akan memberikan cobaan kepada dia. Siapa yang sabar dan ridha, falahu ridha, maka bagi dia adalah keridhaan. Faman sakhita falahu sukht. Siapa yang tidak ridha dengan ujian dan cobaan, kemudian dia mengeluh, kemudian dia mencak-mencak, ya, marah-marah, maki-maki, tidak suka, ya, kemudian menghina Allah Subhanahu wa taala, walahus sukht. Maka bagi mereka adalah kebencian dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi kalau musibah dan ujian itu tolak ukurnya berarti Allah cinta sama kita. Dan apa juga kata Nabi? Sesungguhnya apabila Allah cinta kepada hambanya, ajjalalahu uqubatahu fid dunya. Allah akan percepat, ya, hukumannya di dunia. Pasti Allah percepat. Ya. Kita maksiat langsung Allah turunkan hukuman. Tapi kita minta kepada Allah, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami menyimpang. Karena kalau hukuman Allah itu sesuai dengan kadar dosa kita di dunia ini, habis kita. Apa dikatakan oleh Ibnu Al-Musayyib, seorang hamba, dan juga Ibnu Abi Dunya, seorang hamba apabila dia dihukum oleh Allah di dunia ini atas dosa-dosanya sesuai dengan dosanya yang dia lakukan, hancur dia. Habis perkara semua. Karena kenapa? Dalam surah As-Surah ayat yang ke-30, ya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan musibah fabima kasabat aidikum. Allah menurunkan musibah itu karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita. Tapi di akhirnya apa? Wa ya'fu an katsir. Banyak dosa yang diampuni sama Allah. Jadi lebih banyak yang diampuni daripada diadab. Musibah yang terbesar itu bukan Allah berikan kepada mereka berupa bala, ujian, penyakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, bukan. Ya, disempitkan rezekinya, bukan. Tetapi kehancuran umat ini apabila umat ini sudah bodoh terhadap agamanya. Ya. Penyebab terbesar atau musibah terbesar umat Islam ini adalah ketika umat Islam ini sudah bodoh terhadap perkara agamanya. Kalau sudah bodoh perkara agama, lalu mereka ditanya tentang agama karena mungkin, mohon maaf ya, umurnya yang sudah tua, atau mungkin karena dia lebih berilmu, karena dia adalah tokoh di masyarakatnya, kemudian ditanya tentang agama, tapi dia tidak faham tentang agama, dia coba-coba untuk menjawab. Jadi musibah atau tidak? Jadi musibah. Jadi musibah. Ya. Dan ini musibah yang terbesar, perpecahan di mana-mana. Dan kita lihat sekarang, YouTube ini sudah menjadi menjadi media untuk apa? Perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal apabila kita runut,
maka semuanya kita akan menemukan apakah berdasarkan dengan dalil atau tidak. Ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat ini sudah bodoh terhadap urusan agamanya, al-muraqqab, bodoh tapi dia tidak sadar dengan kebodohannya, wal iyadzu billah, maka kita pelajari ilmu agama. Jangan mencoba untuk menjawab pertanyaan apapun kecuali dia memahaminya dengan benar. Ya. Apalagi mencoba-coba untuk berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Ini umat akan menjadi hancur. Ya. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi wa Nasara, kenapa mereka dihancurkan oleh Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ada dua penyebab orang Bani Israel, orang Yahudi wa Nasara itu dihancurkan oleh Allah. Ini dua ini harus kita catat. Yang pertama, kasratu masailihim, suka banyak bertanya kepada nabinya. Ya, suka banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kaidahnya di dalam beragama ini, dalam urusan bertanya, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau udah tahu, ya sudah, nggak usah ditanyain. Sekarang nanyanya banyak ngetes. Nanyanya banyak, udah tahu, biar diperingan lagi. Ustadz, ini hukumnya apa sih kalau begini? Kok kenapa dalam waris itu laki-laki 2, perempuan 1? Kenapa kalau istri yang memiliki anak kok 1/8? Kenapa kok suami harus 1/4? Misalkan dia bertanya. Kalau masalah ini tanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan dia bertanya, Ustadz, kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1, sementara kakaknya itu saya yang bertanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan adik saya laki-laki tidak bertanggung jawab. Ini bagaimana Ustadz? Tujuan dia bertanya agar dibalik. Pada akhirnya, oh ya sudah, karena keadaan kamu sekarang, ini ustadznya coba-coba menjawab juga. Tanpa mengetahui tentang ilmu faraid, hukum-hukum Allah di dalamnya. Dia jawab, kalau begitu, karena memang kamu bertanggung jawab terhadap adik kamu, maka kamu dapat 2, adik kamu dapat 1. Ya, akhirnya merubah hukum Allah dan syariat Allah. Ya, orang yang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Dan Allah akan jauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah terbesar umat ini apa? Kebodohan. Wal iyadzu billah. Ya. Ini yang pertama apa? Orang-orang Yahudi wa Nasara dihancurkan oleh Allah karena kasratu masailihim. Mereka banyak bertanya. Ya, yang tidak bermanfaat juga ditanyain. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ini orang yang suka menyelisihi nabinya. Mereka orang yang suka menyelisihi nabinya. Nabi diutus oleh Allah membawa dalil, membawa perintah, membawa larangan. Tapi dalil dan larangan tersebut dirubah. Kitab yang Allah turunkan kepada orang Yahudi, kitab apa, Pak? Taurat. Ya. Kepada orang Nasara Allah turunkan apa? Injil. Ya. Kemudian Allah turunkan Zabur. Kemudian mereka rubah-rubah seenaknya mereka. Hukum Allah dirubah sama mereka, firman Allah dirubah sama mereka, menjadi perkataan manusia, menjadi penjelasan yang tidak jelas, menjadi sesuatu yang seharusnya tidak diimani, jadi diimani. Dan ini memang kenyataannya. Satu ketika ada satu kisah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid setiap tahun beliau biasa mengadakan festival keahlian. Jadi dari seluruh negara-negara yang menjadi kawasan kekuasaan beliau itu silahkan mendatangkan bahasanya itu talentanya gitu ya. Jadi apa yang mereka keahlian yang mereka punya. Berkumpul di sana semua. Ada yang bisa membuat minyak wangi, ada yang bisa memanjat, ada yang bisa memanah. Kemudian ada orang Yahudi, dia bisa menulis, Pak. Menulis bahasa Arab dengan dengan tulisan yang sangat bagus. Khat. Maka kemudian dilihat, wah, kamu ini pandai menulis. Kalau begitu, kata Harun ar-Rasyid, tuliskan untukku Al-Quran.
Baik. Ya. Qurannya sudah jadi, tahun berikutnya ada lagi festival tersebut. Dia datang. Bedanya, dia sudah berubah menjadi seorang muslim pada hari ini. Ketika ditanya, kenapa kamu jadi orang muslim? Bukankah dulu tahun kemarin kamu adalah orang Yahudi? Diceritakan sama dia. Ketika engkau menyuruh saya menulis Al-Quran, maka saya salin Quran itu di tempat lain. Ya, maka kemudian Al-Quran itu saya tambahkan, saya kurangi. Begitu pula saya menulis kitab saya Taurat, saya tambahkan, saya kurangi, saya jual di depan tempat ibadah saya, habis laku. Padahal dipalsukan. Kemudian saya tulis Injil, saya tambahkan kalimatnya, saya kurangi kalimatnya, saya jual di depan tempat ibadah orang-orang Nasara, habis laku. Begitu saya menulis Al-Quran, saya tambahin, saya kurangin. Pada hari Jumat dijual di depan masjid. Begitu dibuka sama anak kecil, kata anak kecil, Quran palsu. Kok begini bacaannya? Quran palsu. Wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menjaga Al-Quran ini. Allah yang menjaga Al-Quran di dalam dadanya orang-orang yang beriman. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina yakhshawna rabbahum. Quran ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam dadanya orang-orang beriman. Ada di dalam dada kita Quran ini. Surat An-Nas misalkan kita hafal, mau ditambahkan? Oh, nggak bisa. Surat Al-Quran 114 surat ditambahkan misalkan seperti ada Quran yang palsu ya. Ada surat Al-Muslimun, ada surat Al-Muqatta, ada surat apalagi itu ya? Ya ayyuhal muslimun, innakum lafi dhalalim mubin, kata begitu. Ya, ayatnya itu beredar di Sulawesi waktu itu ya, tapi sudah ditarik. Hai orang-orang yang beriman, orang muslim, kamu itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah Isa Al-Masih itulah orang-orang yang mulia. Nah, itu begitu. Ya. Tetapi karena tulisannya Arab dan kita nggak paham, ya dibaca aja. Ya. Apalagi kalau udah judulnya di mana? Judulnya itu di kaos misalkan. Ya, yang ada tulisan Arabnya. Udah iya aja pokoknya, ya. Waliyadzubillah. Nah, ini jangan sampai kita hanya gara-gara tulisan Arab kemudian kita anggap itu adalah dalil, ya. Tidak bisa seperti itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kemudian akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Karena kenapa? Rupanya dia dikeroyok sama orang Islam, telah memalsukan Al-Quran. Padahal dia buat sebegitu indahnya. Itulah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang pasti menjaganya. Maka jaga Al-Quran. Bacaannya setiap hari minimal 1 juz. Ya, kalau kata para ulama minimal 40 hari sekali khatam. Baca Qurannya itu terbata-bata, alhamdulillah. Ya, tidak jadi masalah, berarti diulang-ulang. Jangan terbata-bata masih ngelanjutin terus. Ya, ini tidak dibolehkan. Taib. Jadi itu permasalahan dua, kenapa orang-orang Yahudi wa Nasara itu dihancurkan oleh Allah, karena mereka menyelisihi Nabi. Begitu juga umat Islam, kalau mereka menyelisihi nabinya, menyelisihi sunnah, malah mengamalkan amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW, merubah hukum Allah, merubah syariat Allah, merubah ketetapan Allah, dirubah dengan ketetapan akalnya, dirubah dengan syariat firasat dirinya, filsafat dirinya, karena dia adalah orang yang pintar, waliyadzubillah. Ya, akhirnya mereka mentafsirkan Al-Quran secara liberal, memahami sunnah seenaknya mereka sendiri. Malah mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dibenci dan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi SAW? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam beragama, karena ini penyebab kehancuran. Ya, penyebab kesesatan umat. Karena umat itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Waliyadzubillah. Taib. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Ibnu Umar.
Ya. Kata Nabi SAW, yang menyebabkan umat ini menjadi gelap, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan mereka kepada kehancuran, ini ada 4 di dalam hadis ini. Nanti kita simpulkan dari seluruh hadis. Yang pertama kata Nabi SAW, idza tabayatum bil 'ainah. Ketika seorang muslim sudah berjual beli dengan cara ainah. Ada yang tahu ainah, Pak? Yang tahu boleh pulang. Ainah itu salah satu dari transaksi riba. Tapi ainah ini kelihatannya enggak riba, karena yang membuat ainah ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar agamanya. Maka dikatakan oleh para ulama, yukhadi'unallaha kama yukhadi'una sibyan. Mereka itu membohongi Allah seperti mereka membohongi anak kecil. Seakan-akan tidak ada transaksi riba, tapi rupanya di dalamnya terdapat transaksi riba. Banyak contohnya. Kita tidak jelaskan pada hari ini, ya. Nah, ini salah satu transaksi riba yang tersembunyi. Ya. Ya, salah satu contohnya misalkan ada satu produk yang seperti ini, contoh saja. Satu negara punya bandara. Negara tersebut membutuhkan uang. Ya, membutuhkan uang dari para investor. Kalau dia meminjam langsung, pasti akan terkena bunga dan lain sebagainya. Ya, mungkin negara tersebut tidak mau jatuh kepada bunga yang riba. Maka kemudian negara tersebut memutuskan untuk menjual bandara tersebut dengan membagi beberapa kertas saham. Ya, membagi kertas saham. Kalau dikenal oleh kita obligasi. Kalau di syariah itu namanya sukuk. Dibagi berapa kertas saham. Kemudian kertas saham tersebut misalkan 24 triliun atau 50 triliun dijual kepada para investor. Ada yang membeli 100, ada yang membeli 1000, ada yang mayoritas misalkan sampai 50%, 51% sudah mayoritas diambil sama dia semua. Yang kemudian negara tersebut menyewa bandara ini kepada para investor. Jadi investor yang memegang surat-surat tersebut itu mendapatkan biaya sewa negara. Jadi negara ini menyewa bandara kepada para investor seakan-akan. Ya, seakan-akan. Saya tanya, mungkinkah satu negara menjual bandaranya? Bangkrut itu negara namanya. Kalau negara sudah menjual bandara internasional dijual, berarti bangkrut itu negara. Terus orang yang memiliki saham yang paling besar, misalkan 51% atau 70% sahamnya punya saya, bisa nggak dia semena-mena masuk ke bandara, dia mengatakan di bandara punya saya. Lihat, 50 triliun saya yang beli 35 triliun. Terus dia nanam pohon pisang, nanam pohon rambutan di tengah runway misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Padahal punya dia. Ini tidak ada taqabbud milkiyah. Karena kalau di dalam Islam itu yang namanya jual beli itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adanya akad, dan yang kedua adanya bayaran, ya, tasyarruf, dan yang ketiga adanya taqabbud al-milkiyah, adanya penyerahan kepemilikan. Kalau ini enggak. Tapi karena ini disyariahkan, jadi seakan-akan negara itu bukan memberikan bunga. Jadi seakan-akan halal penghasilan ini para investor, tapi diberikan biaya sewa. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, maka surat-surat saham tersebut dibeli lagi oleh negara dengan harga yang sama seperti mereka membeli. Ini salah satunya contoh, ya. Salah satunya contoh seperti itu. Bisa difahami, Pak? Alhamdulillah, ya. Kalau masih belum paham, gak usah mereka-reka, ya. Karena berbicara tentang muamalah ini agak sedikit rumit, ya. Jadi yang pertama, apabila mereka berjual beli dengan cara inah, ini sebab daripada kelemahan dan kehancuran umat, ya. Dan yang kedua, wa akhastum aznabal baqari, mereka lebih cinta untuk mengikuti belakang ekor sapi.
Artinya umat ini sudah cinta kepada dunia, mendahulukan dunia daripada akhirat. Kalau umat Islam ini sudah berani-beraninya mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia, fantaziris sa'ah, tunggu saatnya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala? Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulun yunafisuka fid dunya fal yunafisuhul akhirah." Kalau kita melihat ada seseorang yang menyaingi kita dalam urusan dunia, kita bersaing, ada yang nyaingin kita. Biasanya tetangga sama tetangga. Ya, tetangga punya mobil, tetangga punya kulkas, istrinya meriang, stroke. Ya, padahal yang punya kulkas tetangganya. Tuh, sebelah anaknya kuliah, udah lulus. Ya, di Setan. Tuh, anaknya kuliah sudah lulus di UI. Tuh, anaknya udah lulus kuliah dari Amsterdam. Lihat jadi kaya. Kamu anaknya apaan? Nah, ini kan jadi masalah. Jadi berlomba-lomba dalam urusan apa? Dunia. Dan ini juga tanda daripada datangnya hari kiamat. Tahu hadis ya? Hadis Arba'in yang sangat panjang. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, kemudian mengajarkan tentang perkara agama. Pertanyaan terakhir, Jibril bertanya, ya, akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, beritahukan kepada saya tentang hari kiamat, kapan datangnya. Kata Rasulullah, ya, orang yang bertanya lebih tahu dari yang bertanya. Ya, Jibril lebih tahu daripada Rasul. Kemudian Jibril bertanya apa? Kalau begitu beritahukan kepada saya an amaratiha, tanda-tandanya aja. Apa tanda-tanda kiamat dalam hadis ini? Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kata Nabi SAW, antalidal ammata rabbataha. Salah satu tanda hari kiamat yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ya, tuan apa? Budak melahirkan tuannya. Orang tua yang diperbudak oleh anak. Orang tua yang diperbudak oleh anak. Ya. Berbeda dengan orang tua tersebut yang dia bukan diperbudak, tapi memang dia suka senang dengan pekerjaan di rumah anaknya. Dia suka bersih-bersihin, dia suka macam-macam, itu berbeda. Tapi ini daripada mempekerjakan orang lain, lebih baik mempekerjakan apa? Ibu saya, bapak saya. Bapak sekarang kerjanya di mana? Udah nggak kerja. Kalau bahasa orang Jawa udah nggak kerja leh. Oh. Terus mau di mana? Mau dagang? Udah nggak usah dagang, kerja aja di rumah saya, di rumah ini saya, ya, di rumah anaknya. Nanti digaji sebulan 3 juta, masya Allah. Ya. Nah, ini antalidal ammata rabbataha, dan banyak sekali penjelasan dalam hadis ini mengenai masalah antalidal ammata rabbataha. Kemudian yang kedua, wa antaral hufatal urata ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu akan lihat orang itu biasa-biasa aja pakaiannya, dia menjadi budak, ya. Dia juga pekerja dan lain sebagainya. Yatatawwaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Berlomba-lomba terhadap dunia, bukan berarti rumah kita nggak boleh tinggi, bukan ya. Tapi berlomba-lomba dengan urusan dunia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlomba-lomba, saling berlomba dalam urusan dunia. Ya. Alhaqumut takasur, ya, hatta zurtumul maqabir. Buat apa kita mengejar kehidupan dunia kalau dunia itu bukan untuk kehidupan akhirat? Gak usah saling mengejar dunia. Maka umat ini akan hancur ketika umat Islam ini sudah saling memperebutkan dunia, berlomba terhadap urusan dunia. Jadi masuk ke masjid, yang dilihat itu dia datang ke sini, coba lihat pakaiannya. Apalagi sekarang di YouTube ya, udah pada pamer dunia. Ya, para artis dan lain sebagainya sudah pamer dunia. Apa kata para ulama? Kalau dunia sudah dipamerkan, ya, tunggu saatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang tersebut dan orang-orang yang suka. Makanya hati-hati kita kalau nonton YouTube,
ya, nonton YouTube ini nontonnya itu yang baik-baik aja. Kajian, ya, murotal. Ini YouTube yang ditonton mukbang, makan. Yang ditonton apa? Pamer apa? Pamer baju, pamer kekayaan, pamer mobil, ya. Nah, itu tidak benar yang seperti itu. Ya, apalagi kita ikut-ikutan subscribe. Apa namanya? Subscribe ya. Ya. Kalau kita subscribe itu berarti kita membenarkan, menyetujui semua konten yang dia buat. Kemudian kita mati belum unsubscribe. Coba. Mati belum sempat unsubscribe, rupanya kita sudah di dalam kubur karena kita setuju dengan semua kontennya. Kontennya semakin hari semakin parah. Berarti kita termasuk daripada pendukungnya. Ya. Naudzubillah min dzalik wal billah. Jangan sampai kita menjadi pendukung orang-orang yang zalim. Jadi yang kedua, ya. Kita manusia lebih suka membelakangi ekor sapi. Ya, sampai ekor sapi yang buruk kalau memang itu menghasilkan dikejar sama mereka. Sampai pekerjaan yang buruk sekalipun kalau menghasilkan dikejar sama mereka. Pekerjaan buruk di sini bukan pekerjaan itu remeh, misalkan memulung atau menyapu, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh oleh manusia, bukan. Tapi pekerjaan buruk di sini di belakang ekor sapi itu apa yang diharamkan sudah jelas buruk. Yang penting bagi dia ma'fil jaib, yang penting masuk kantong. Yang ada di dalam kantong halal semuanya. Ya, makanya wajar banyak orang-orang yang di perusahaan dikasih referensi yang harusnya tender, nggak usah tender. Pokoknya tenang. Ya, ada namanya duit apa namanya? Duit apa, Pak? Pelicin. Fee. Ya, mediator dalam. Ya, duit pelicin. Kalau dalam bahasa syariat namanya apa? Riswah, suap. Ya. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtasi, ya, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memberikan suap dan orang-orang yang disuap. Makanya kalau sudah budaya korupsi di negara itu sudah berlaku, ya, korupsi, terusnya apa lagi? Budaya yang kerjanya seseorang itu referensi, ya, terusnya nepotisme, masya Allah, ini udah penyebab daripada datangnya laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi buruk pun di belakang ekor sapi mereka suka, selama itu menghasilkan. Jadi harta buruk pun diambil sama mereka. Naudzubillah. Jangan sampai yang ada di sini dan yang mendengarkan siapapun, dia tidak peduli lagi dari mana dia makan, halal atau haram. Ini bahaya. Maka jangan sembarangan kita. Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika itu dia diberikan makanan. Pernah dengar cerita ini? Diberikan makanan oleh budaknya. Kemudian dia makan. Begitu dia makan, budaknya ini nanya, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu dari mana makanan itu?" "Oh iya, belum habis nih, baru masuk di mulut." "Dari mana kamu dapat makanan?" "Saya dapat makanan ini," kata Abu Bakar, kata budaknya tersebut, "dulu waktu jahiliyah saya pura-pura jadi peramal." Nipu ceritanya. Pura-pura jadi peramal. Maka kemudian saya masuk dalam Islam, rupanya saya kemarin ketemu di pasar sama orang yang saya ramal, ramalan saya rupanya sahih, benar. Wah, ini luar biasa. Karena benar ramalannya, akhirnya diberikan apa? Upah. Nah, upah itu saya berikan makanan ini buat kamu. Wah, langsung Abu Bakar mengeluarkan makanannya, sampai dalam riwayat yang lain sampai mengeluarkan darah. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai ayahku, kasihanilah dirimu." Ya, artinya dia melihat ayahnya begitu bersemangat sampai mengeluarkan darah, ingin mengeluarkan makanan yang ada di dalam mulutnya, tenggorokannya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, wahai anakku, kalau seandainya makanan yang haram yang masuk ke dalam kerongkonganku ini harus keluar dengan nyawaku, aku lebih ridha." Nah, kalau sekarang zamannya beda. Makanya wajar kata Nabi SAW, akan datang satu masa, la yubali ahadukum bima akhadhal mal am min halali aw min haram.
Ini jangan sampai di sini. Jangan sampai ada di sini. Akan datang satu masa seseorang itu tidak peduli lagi dari makanan yang dia makan, halal atau haram. Nauzubillah. Ya. Ini bahaya kalau sudah nggak peduli dari makanan yang kita makan. Ya. Salat marajin, ibadah marajin, baca Quran mah banyak, tapi makanannya haram. Kekayaannya dari yang haram. Saya tanya sama bapak sama ibu. Orang korupsi 2 miliar. Dia infakin 1,99 miliar. Sisa sedikit buat dia. Diterima atau tidak? Tidak. Kenapa nggak diterima? Karena Allah itu tidak butuh. Allah nggak butuh dengan infaknya manusia. Allah tidak butuh salatnya manusia. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sujud kita. Allah nggak butuh kita membangun masjid. Enggak. Bahkan Allah mengatakan di dalam sebuah hadits qudsi, Muhammad sampaikan kepada semua manusia, kalau seandainya semua manusia berkumpul, yang awal sampai yang akhir, jinnya, manusianya, binatangnya, kemudian mereka berkumpul dalam satu tempat, menengadahkan tangannya ke atas langit, mereka semua meminta urusan masing-masing, dan aku mengabulkan permintaan mereka semuanya, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kecuali seperti benang yang dicelupkan di tengah lautan kemudian diangkat. Nggak ngaruh. Jadi kalau ada orang yang beribadah seakan-akan ibadahnya ngefek banget kepada agama, aduh, masya Allah, ya, nggak ngefek pak, nggak ngefek sama Allah. Kalau seandainya, ini kalau bahasa keren ya, seandainya semua manusia beriman pada Allah, apakah kerajaan Allah itu akan menjadi mulia? Enggak. Sebelum manusia beriman saja Allah sudah punya kerajaan. Kalau manusia kafir semuanya kepada Allah, mereka tidak menjalankan syariat Allah, tidak mau menegakkan syariat Allah, Allah juga nggak rugi, nggak apa-apa. Orang dunia ini kecil, ditiup juga habis sama angin. Gak usah bangga kita dengan amal soleh kita, dan kita semua gak usah bangga dengan amal soleh, ya. Karena para sahabat Nabi adalah orang-orang yang apabila beramal dia menganggap amalnya remeh. Itu harus ada pada diri kita. Kata Ibnu Mas'ud, kami sahabat Rasulullah selalu memandang remeh amalan soleh kami. Jadi kecil banget. Aduh. Jadi sudah beramal, ya Allah amalan saya kok dikit banget. Dan kami memandang dosa yang kecil seperti gunung yang besar yang akan menimpa kami. Adapun sekarang terbalik. Amalnya kecil merasa sudah besar. Emang Masjid Al-Jabar itu barisan pertama siapa yang nggak pernah ngelihat apa? Masya Allah. Ya. Emang siapa itu di Masjid Al-Jabar itu? Ya. Terus siapa itu yang membangun? Siapa itu yang berinfak yang banyak? Ente lihat dong. Masya Allah. Atau dia mungkin nggak menunjukkan seperti itu, tetapi tumbuh dalam dirinya kebanggaan. Nah nanti ada hadis yang selanjutnya tentang sebab-sebab kehancuran. Ya. Jadi kebanggaan. Jadi jalannya itu beda sama yang lain. Jalannya beda. Wah, ini masjid saya yang bangun. Wah, beda. Ya. Padahal dia sedang membangun rumah Allah. Al masjidu ussisu ala taqwa. Masjid dibangun di atas takwa, yakni adalah Ka'bah Baitullah. Ya. Begitu juga kita membangun masjid ini adalah harus lillahi ta'ala. Siapa yang membangun masjid? Man bana fid dunya masjid. Dan siapa orang yang membangun di dunia ini masjid? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di mana? Di surga. Walaupun dia membangun masjidnya itu hanya seperti sarang seekor burung. Kata Rasulullah. Sarang burung, burung apa ya yang paling kecil Pak sarangnya? Walaupun membangun seperti itu, Masya Allah. Ya. Itulah konsep Islam itu ya. Konsep Islam itu beda sama konsep kapitalis. Kalau kapitalis, mereka mengatakan menabung pangkal kaya. Betul nggak Pak? Itu kapitalis. Kalau Islam enggak. Ya, kalau Islam enggak. Kalau Islam apa? Sedekah pangkal kaya. Kata Rasulullah, "Ma naqasat al-malu bis sadaqah." Tidak mungkin ada berkurang harta dengan sedekah. Tapi kalau orang-orang kapitalis, semakin banyak dikumpulkan uang oleh dia,
semakin dia akan menjadi kaya raya. Nah, ini bahaya ya. Kalau udah ekonomi Islamnya ini ekonomi kapitalis. Orang ngasih modal, yang penting saya dapat untung apa dari modal ini. Ya, kan sekarang sudah banyak begitu. Kamu mau buka apa? Mau buka modal nih, saya modalin. Kita mudharabah atau musyarakah bagi hasil kita. Terus kalau terjadi kerugian, balikin duit saya aja. Nah, ini namanya kapitalis. Nggak mau ada kerugian. Mudharabah itu bagi untung, bagi rugi. Kalau habis, usahanya terbakar, usahanya pandemi nggak ada yang beli, karyawannya pada nggak ada yang bisa bayar, padahal modalnya udah 2 miliar, 3 miliar, berarti habis. Aset yang ada dijual. Dibagi 50%, 50% apabila musyarakah. Apabila mudharabah diberikan kepada orang yang memiliki modal. Nanti di lain waktu kita akan bahas masalah muamalah. Baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Masalah mengikuti belakang ekor sapi. Kemudian yang ketiga, ya. Wa raditum bizar'i. Penyebab daripada umat ini diturunkan kegelapan oleh Allah, mereka lebih suka, lebih ridha dengan bercocok tanam. Kembali lagi. Kalau dalam urusan dunia mereka bersemangat, dalam urusan akhirat tidak bersemangat. Kalau urusan dunia maunya di depan, kalau urusan akhirat maunya di belakang. Ini masalah. Kalau untuk urusan akhirat, oh masya Allah udah ente duluan. Mengandalkan orang lain, ente duluan, ente duluan. Tapi kalau untuk urusan dunia, oh saya duluan. Saya duluan. Terdepan. Naudzubillah. Maka Allah akan hancurkan mereka. Kemudian yang keempat, wa taraktumul jihad. Ketika seorang muslim itu sudah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim sudah meninggalkan jihad. Ya. Jihad di sini maknanya dalam Islam ini luas. Tetapi makna yang paling dikenal di kalangan para ulama as-salaf, jihad itu adalah perang. Jihad itu ada apa? Perang. Ya. Tapi orang-orang orientalis, ya, orang-orang liberal dan lain sebagainya, orang-orang barat ingin menghilangkan makna jihad. Sehingga jihad ini seakan-akan hanya diusung oleh para terorisme. Ngebom sana, ngebom sini, membunuh anak-anak dan lain sebagainya. Itu bukan jihad. Itu terorisme. Perbedaannya jauh. Jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah sampai dia harus mati, sampai dia harus dibenci, sampai harus habis hartanya adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terorisme adalah amalan pengecut. Orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba di bom. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Terorisme bukan bagian daripada Islam. Tiba-tiba gereja dibom. Isinya apa itu di gereja? Ada anak-anak kecil. Sudah ada perjanjian belum mereka dengan gereja tersebut memberikan peringatan, masuk Islam. Ya. Sudahkah orang-orang gereja tersebut juga apa? Melakukan teror yang habis-habisan kepada kaum muslimin. Walaupun kalau kita lihat berbicara tentang teror, Ghazul Fikri, perang pemikiran, orang-orang Yahudi wa Nasara sedang perang melawan kita. Kita juga harus perang melawan mereka. Karena orang-orang Yahudi wa Nasara membuat umat Islam ini berperang melawan mereka, dan mereka juga berperang melawan kita. Dijelaskan oleh beberapa para asatidzah itu ada 4 ya. Yang pertama mereka adalah ifsadul akhlak. Ya. Pertama mereka akan merusak akhlak kaum muslimin. Jadi perang pemikiran ini lebih bahaya, Pak. Karena mereka tahu kalau perang melawan umat Islam dalam bentuk adalah bertemu, ya, pasukan dengan pasukan, mereka pasti kalah. Pasukan Rusia, ya, mau menyerang ke salah satu daripada tempat para mujahidin. Pas begitu mereka melihat para mujahidin, mereka mundur lagi. Kenapa? Bagaimana kami akan berperang melawan orang yang maunya mati, sedang kami maunya hidup? Nggak bisa ini. Ya, amburadul iki. Wis lah, mabur dhuwur.
Ya. Maka mereka serang dengan serang pemikiran, merusak akhlak generasi muda. Sekarang generasi muda lihat dengan TikToknya, goyang sini, goyang, waliyadzubillah. Ya, sampaikan. Kalau dalam bahasa Arab, TikTok itu di dalam kitab Lisanul Arab itu ada tik-tuk, artinya ahmaq, asyaddul ahmaq, biangnya kebodohan artinya. TikTok gitu. Itu ada dalam bahasa Arab. Sebelum adanya TikTok, kitab Lisanul Arab itu sudah ada. Ya. Itu sudah ada. Komus bahasa Arab itu Lisanul Arab. Lisannya orang-orang Arab, ada tik, ada tuk. Ya. Itu Masya Allah. Ini goyang-goyang di depan pakai jilbab. Ya. Dan sudah tidak tahu malu. Udah kayak orang gila, udah nggak tahu malu sekarang. Nggak tahu malu gimana, kan saya sembunyi-sembunyi di depan kamera, tapi kan tersebar kemana-mana, orang semuanya ngelihat, nggak tahu malu. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fa'mal masyi'ta. Salah satu pesan daripada nabi-nabi dan nabi-nabi terdahulu juga satu, Pak, pesan kepada umat Islam. Idza lam tastahi fa'mal masyi'ta. Kalau enggak punya malu, kerjakan apa yang kamu mau. Orang kalau udah hilang urat malunya, ya udah. Ya. Udah hilang. Yang penting apa? Subscriber, yang penting follow, yang penting viewer. Apa viewer itu? Penonton ya. Penonton yang banyak. Sekarang udah jadi budak subscribe. Jadi budak follower. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Waliyadzubillah. Hati-hati nih generasi muda, dirusak akhlaknya. Kemudian yang kedua, takhtimul fiqrah, menutup pemikiran anak muda dari memperjuangkan agamanya. Anak muda udah nggak mau lagi memperjuangkan agama. Yang penting apa? Udah saya sekolah, saya kuliah, kemudian saya kerja. Begitu udah kerja, menang, yang penting saya sholat, yang penting saya ibadah. Udah dekat sama Allah. Nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak masalah. Nanti ada hadisnya ya. Salah satu kehancuran adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini anak muda ditutup. Kemudian yang ketiga, idzabatus syakhsiyah, menciptakan diri-diri yang kurang ajar, tidak punya pendirian. Dan yang keempat, akhirnya pemurtadan. Ini diawali daripada mereka takut sama umat Islam dalam urusan jihad. Lalu mereka rubah makna jihad ini. Setiap kali ada berbicara tentang jihad, dikaitkannya dengan apa? Teroris. Ya, akhirnya para ustadz mau membahas masalah jihad, mikir-mikir. Masya Allah, gimana ya? Ya, karena kenapa? Takut dibilang apa? Teroris. Beda jauh. Jihad amalan mulia, teroris adalah amalan yang sangat rendah dan amalan ahli neraka. Jihad adalah amalan ahli surga. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, penyebab daripada kehancuran umat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat. Ya. Nah, kita bicara tentang hadis tentang kehancuran umat aja sangat banyak. Ada 3 hal yang akan menghancurkan umat. Ada 3 hal kehancuran. Yang pertama, sukhun muta'un, sifat bakhil yang diikuti. Ya, sifat bakhil yang ditaati. Sifat bakhil itu tidak mau memberikan kepada Allah yang terbaik. Dia mau untuk dirinya aja yang terbaik. Sifat bakhil itu enggan untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi dia. Karena orang-orang yang bakhil merasa, jadi pikirannya udah pikiran kapitalis nih orang-orang yang bakhil ini. Ketika mereka berinfak, mereka menyangka mengurangi harta mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, inna min dha'fi yaqinika, salah satu daripada lemahnya keyakinan seseorang kepada Allah, diantaranya adalah seseorang yang lebih yakin dengan rizki yang ada di tangannya daripada rizki yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ada di tabungan kita berapa, Pak? 20 juta, 30 juta, 1 juta, 35 ribu, beda-beda ya. 1 miliar, 2 miliar, yakin itu rezeki kita? Belum tentu. Ya, itu yang kita pertahankan sehingga berat mengeluarkan di jalan Allah, padahal kehidupan akhirat jauh lebih bagus.
kehidupan akhirat itu khairul laka minal ula, lebih bagus daripada dunia. Akhirat itu lebih mulia, balasan akhirat wala ajrul akhirati akbar. Sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau kalian mengetahuinya. Ini dia tidak mau mengeluarkan. Karena kenapa? Salah satu lemahnya keyakinan mereka menyangka bahwa apa yang ada di tangan mereka itu lebih besar daripada apa yang di tangan Allah. Allah bisa merubah seseorang dari miskin menjadi kaya tanpa dia melakukan pekerjaan sekalipun. Jadi pernah berdialog antara Imam Syafi'i sama Imam Malik, gurunya. Ya, kata Imam Malik, rizki itu datang, kita beribadah saja tanpa kita usaha. Nggak usaha, nggak dagang, rizki pasti datang. Kata Imam Syafi'i, enggak. Rizki itu datang dengan bekerja. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya rizki itu datang, ya, dengan tangan yang kasar dan lain sebagainya. Maka kemudian ya sudah, kata Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan, nih lihat, rizki itu nggak mungkin datang kalau tidak bekerja. Berangkat Imam Syafi'i ke pasar, dagang, ya, dagang, akhirnya dapat uang. Kemudian dia membelikan untuk gurunya Imam Malik buah-buahan yang begitu banyak. Sampai di majelis ilmu, Imam Malik masih di majelis ilmu, belum pindah. Kata Imam Syafi'i, nih lihat, saya sudah berdagang, saya bekerja, Allah berikan rezeki kepada saya, maka saya berikan nih kepada kamu sebagian. Kata Imam Malik, saya juga benar. Buktinya apa? Saya dari tadi diem di sini aja dapat buah saya. Berarti dua-duanya ada benarnya. Maka nggak perlu kita dalam pembahasan ini, kadang-kadang orang Islam sama orang Islam sering berdebat begitu ya. Kalau kita sama-sama awam, nggak usah berdebat tentang masalah agama. Yang terjadi ribut. Yang terjadi apa? Ribut. Makanya dalam menuntut ilmu itu ada tahapannya. Tahapan yang paling pertama, baca oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kitab Mukhtasar. Ini tahapan dalam menuntut ilmu. Jangan dulu deh menjawab pertanyaan orang, jangan. Baca kitab Mukhtasar. Mukhtasar itu kitab-kitab ringkasan. Karena di situ adalah tertumpu semua ilmu. Ya, satu contoh misalkan Ibnu Katsir, Imam Bukhari berapa jilid? Ya, Ibnu Katsir berapa jilid? Dimukhtasarkan oleh seorang ulama menjadi satu jilid. Mukhtasar Ibnu Katsir, Mukhtasar Imam Bukhari, Al-Lu'lu' wal Marjan. Silakan ya, kumpulan Imam Bukhari dan Muslim. Dari sekian banyak kitab dikumpulkan hanya jadi sedikit. Itu yang pertama. Ya, jadi mukhtasar dulu. Kemudian yang kedua, naik tingkat sedikit kalau sudah mukhtasar dibaca. Mukhtasar dengan dalil. Ya, mukhtasar dengan dalil. Tahapan itu. Ya. Mukhtasar ada dalilnya, cari dalilnya. Mukhtasar pakai dalil. Jadi pendapat ulama dikaitkan dengan dalil, satu atau dua dalil. Walaupun ulama kadang-kadang satu pendapat dikaitkan dengan ratusan dalil. Kemudian tahapan yang ketiga, kalau sudah mukhtasar dengan dalil, ya, mukhtasar dalil dengan menghafal perkataan para ulama. Satu mazhab. Ini tahapan yang ketiga. Jadi menghafal mukhtasarnya dan dalilnya para ulama satu mazhab dulu. Misalkan kita mau pegang Hanafi, kita mau pegang Maliki, kita mau pegang Syafi'i atau lain sebagainya. Baca dulu. Sampai kita hafal itu perkataan para ulama, naik tingkat. Ya. Mukhtasar dalil, kemudian perkataan para ulama, 4 mazhab dihafalkan oleh dia. Hafalin tuh perkataan para ulama. Setelah hafal baru ada orang nanya, Pak, bagaimana kalau menurut Bapak sholat di masjid pakai masker? Kan nggak boleh dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattir rajulu fahu fis shalah. Nggak boleh seseorang itu menutup mulutnya ketika dia sholat. Ini hadisnya jelas. Ya. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, ini dijelaskan dengan dalil akhirnya. Ya. Apakah ditutup mulut pada saat sholat pada zaman pandemi seperti ini atau tidak?
ditetapkan dengan dalil. Bukan permasalahan, takutlah sama Allah aja. Ini bukan permasalahan takut sama Allah. Ya. Tapi permasalahan kita itu la darara wala dirara. Kita mencegah kemudaratan untuk diri kita dan juga untuk orang lain ketika menyebar begitu besar. Kalau sekarang kan ada level-levelnya ya. Level 1, level 2. Sekarang level berapa di sini, Pak? Kalau di ayam goreng itu ada level 5, level ada level-levelnya ya. Ya. Kalau kita merasa bisa memberikan mudarat kepada orang lain, la darara wala dirara. Jangan sampai. Nah, kalau bicara masalah mulut ditutup, boleh seseorang itu menutup mulut pada saat sholat. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Dikorelasikan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, ya, apabila seseorang di antara kalian ingin menguap, falyarudduhu mastata'tum. Maka tahan, tutup semampunya. Berarti nutup mulut. Boleh nggak nutup mulut menguap di dalam salat? Boleh. Berarti apa? Apabila ada hajat, menutup mulut itu menjadi boleh, bahkan disunnahkan. Nah, menutup mulut ada hajat apa enggak? Ada hajat. Kalau nggak ada hajat apa-apa, ya itu salah. Nah, seperti itu. Jadi memang dalil itu tidak bisa kita hanya mengambil satu bagian kemudian mencela bagian yang lain. Karena salah satu kehancuran umat terdahulu itu adalah apa? Berpecah belah. Saling gontok-gontokan. Kalau bahasa kita ya, bahasa yang apa namanya? Saling adu apa? Adu argumen sampai tidak ada titik terangnya. Ya. Naudzubillah. Ya. Hanya dalam masalah qomat saja jadi panjang. Ya, hanya dalam masalah kunut subuh aja jadi apa? Jadi panjang. Hanya dalam masalah apa namanya? Salat-salat yang lain menjadi panjang. Allah taala bisawab. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama apa tadi? Bakhil yang diikuti. Ya. Yang kedua, wa hawa muttabaun. Hawa nafsu yang diikuti. Enggak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ini penting kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua yang rajin menuntut ilmu, rajin beribadah, rajin salat malam, rajin membaca Al-Quran. Tidak boleh ada sifat ujub. Sifat ujub itu apa? Bangga kepada diri sendiri. Merasa orang lain itu lebih kecil, lebih rendah daripada dirinya. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, penyebab kehancuran umat ya adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh manusia kepada yang ma'ruf atau mencegah mereka dari yang munkar, atau kata Allah, kata Rasulullah, atau akan Allah tukar kalian, diturunkan azab kepada kalian. Allah turunkan kehancuran kepada kalian semua. Jadi kalau umat Islam ini sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini sudah berbahaya. Seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dihancurkannya kaumnya Nabi Daud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lu'ina lilladzina kafaru, ya. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir, ya, dari Bani Israel, ya, atas lisanin Daud. Bani Israel dilaknat oleh Allah atas lisannya Nabi Daud wa Isa ibnu Maryam, dan juga Nabi Isa. Apa yang mereka lakukan ada dua. Yang pertama, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka suka melampaui batas dalam beragama. Beragama itu harus sesuai dengan standar sunnah Nabi SAW, sunnah nabinya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal ghuluw fid din. Jauhi oleh kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak boleh berlebih-lebihan. Apa adanya saja beragama. Beragama harus dengan dalil, bukan dengan perasaan. Perasaan saya kayaknya bagus nih. Perasaan saya waktu saya masih kosong nih. Salat lagi ah. Ya, afwan. Satu contoh. Ibnul Musayyib. Ya, ini satu contoh menjadi ibrah bagi kita.
Ada orang yang sholat ketika fajar tiba 4 rakaat. Kan ketika kita ketika fajar itu datang sebelum sholat subuh, kita melaksanakan sholat apa? Sholat apa namanya? Fajar. Sholat fajar berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Rakaata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat. Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Kata para sahabat, aku seakan-akan tidak melihat Rasulullah membaca sesuatu. Artinya apa? Cepat. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu tiduran di lambung kanannya sampai menunggu sholat subuh, ya, bersama dengan jamaah. Bukan berarti di masjid kudu tiduran, enggak. Ini maksudnya buat imam, ya, buat imam yang mungkin di rumah, karena Rasulullah kan rumahnya itu di samping masjid. Kemudian di depan Ibnu Musayyib, seorang ulama, itu dia sholat 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Ya, saya tanya, bagus nggak Pak sholatnya jadi dari 2 rakaat jadi 4 rakaat? Bagus nggak? Kalau secara kasat mata manusia bagus nggak? Bagus. Kemudian ditegur sama Ibnu Musayyib, diberhentikan. Kamu sholat 2 rakaat aja, nggak usah 4 rakaat. Apa kata orang ini? Ngeyel, dia mengatakan, wahai Ibnu Musayyib, wahai Abi Abdurrahman panggilannya. Ya. Apakah aku akan disiksa oleh Allah gara-gara aku sholat? Masa sholat disiksa sih? Kan nggak mungkin. Apa kata Ibnu Musayyib rahimahullah? Kamu tidak akan disiksa oleh Allah dengan sholat kamu. Tapi kamu disiksa oleh Allah, kamu menyelisihi Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 2 rakaat, ente malah lebih pinter lagi. Jadi 4 rakaat, hebat ente. Ya, Nabi aja sampai kalah, masya Allah. Ya, waliyadzubillah. Ini penyebab daripada kehancuran. Ya. Makanya kita menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah manusia daripada yang mungkar. Kemudian jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak pernah mencegah manusia daripada perbuatan mungkar. Ya. Terakhir saya sampaikan, kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita sebisa mungkin kita berikan nasihat. Apa kaidahnya? Kata Rasulullah ada 3 ya. Kalau melihat kemungkaran, ya. Yang pertama apa Pak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Pakai tangan, kekuasaan. Ya, kebijakan. Dia RT. Dia ngomong, jalan ini nggak boleh lagi ada anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong. Apalagi pacaran-pacaran. Di tempat saya nggak boleh ada yang namanya hotel itu kecuali ada dia itu suami istri. Ya. Itu danau di sana kata Pak RT jangan lagi tuh malam minggu rame-rame. Karena kenapa? Itu jadi tempat apa? Maksiat. Ya, patroli dan lain sebagainya. Pakai tangan. Ya. Nah, ini biasanya memang orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin. Maka seorang pemimpin itu adalah sultanullah. Ya, salah satu kerajaan Allah di muka bumi. Kalau pemimpin ini baik, maka baik semuanya. Kalau pemimpin ini buruk, maka akan buruk semuanya. Maka seorang pemimpin di dalam Islam itu betul-betul dihormati, dijaga harga dirinya. Jangan sampai umat tidak percaya kepada pemimpinnya. Makanya apabila kita melihat keburukan dari seorang pemimpin, maka hendaklah kita memberikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi. Datangi, pegang tangannya kata Rasulullah, berikan nasihat. Begini. Dia mau, alhamdulillah kata Rasulullah. Dia enggak mau, kewajiban kamu hanya menyampaikan, kamu akan terhindar daripada keburukannya. Ya, maka salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencela, tidak memburukan seorang pemimpin di dalam Islam. Itu akidah Ahlussunnah. Bahkan kata Fudail bin Iyad, kalau saya punya doa yang terbaik, saya akan mendoakan untuk pemimpin saya. Karena kalau pemimpinnya baik, umatnya juga jadi baik. Makanya kemungkaran akan hilang. Pakai tangan. Yang kedua pakai apa Pak? Pakai apa? Lisan. Tapi lisan ini sekarang udah keluh. Mau menyampaikan nggak enak. Mau ngomong nggak bisa. Ya. Kalau memang udah seperti itu keadaannya,
Pakai apa? Fa biqalbih, maka hendaklah pakai hati. Wadzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, ya, dan menjauhkan kita dari segala keburukan dan kehancuran. Dan awal daripada kehancuran umat ini yaitu karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menzahirkan perbuatan-perbuatan zina, membiarkan transaksi-transaksi riba untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Kemudian membiarkan yang namanya musik di mana-mana, ya. Kemudian mereka juga mereka cinta kepada kehidupan dunia, meninggalkan jihad, berlomba-lomba dalam urusan dunia, memiliki sifat bakhil, hawa nafsu yang diikuti, kemudian ujub terhadap amalan soleh dirinya, merasa berjasa, ya, merasa memiliki amal yang terbaik. Kemudian mereka tidak mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar dan tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Tapi pangkal daripada ini semua adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik adalah merupakan dosa yang besar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Hadza wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tafadhol bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim.